بسم الله الرحمن الرحيم. Demikian juga dengan obat-obat kesembuhan. Apabila tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi perlengkapan obat-obatan dan seterusnya tidak bermanfaat. Karena kesembuhan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana hadis Suhaib Ar-Rumi yang panjang di Sahih Muslim tentang gulam yang awalnya dipanggil oleh raja untuk belajar sama penyihir. Dan dia pun melewati rahib dan dia mendengarkan ucapan-ucapan rahib. Kemudian sampai ke tingkat dia pun bisa menyembuhkan orang yang buta dan penyakit-penyakit yang susah. Dan setiap kali datang seseorang ingin minta kesembuhan dari sisinya untuk diobati, dia pun selalu mengatakan, la inna ma yashfi Allah, la ushfi, inna ma yashfi Allah. Fa in amanta billah, da'autu lak syafaqallah. Saya tidak memberi kesembuhan, yang memberi kesembuhan hanyalah Allah. Apabila kamu mau beriman kepada Allah, dan saya akan mendoakan kepadamu, Allah akan memberimu kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberimu kesembuhan. Saya enggak datang teman raja, teman duduk raja, teman dekat raja dan mengatakan yang ketika itu dia telah ditimpa penyakit buta. Dia mendengar tentang berita anak kecil ini yang menyembuhkan dari penyakit-penyakit, maka dia pun datang dan membawa hadiah-hadiah. Dan mengatakan semua yang ada di hadapanmu itu untukmu. In anta syafaitani. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya. Maka dia pun mengatakan, ana la ashfi. Saya tidak memberi kesembuhan. Yang memberi kesembuhan adalah Allah. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, saya akan doakan kepadamu agar Allah memberikanmu kesembuhan. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu kesembuhan. Maka dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Gulam. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Ketika ditanya oleh raja, "Man radda 'alaika basaruk?" Qala Allah, Rabbul Gulam. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dia pun mengatakan yang mengembalikan penglihatanku adalah Allah, Rabbnya si gulam. Atau dia tidak menyebutkan Rabbul Gulam. Itu yang mengembalikan penglihatannya adalah Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan orang yang sakit, Rabban nas adhibil bas ishfi fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yuqadiru saqaman. Wahai Rabb manusia, angkatlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena sungguhnya Engkaulah sang penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Demikian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ucapannya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab yang sedikit akan timbul kesembuhan, kesehatan, kekuatan. Namun apabila seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sebab hissi ma'nawiyah dan hanya bertopang kepada sebab hissiyah, tidak akan bermanfaat. Dia akan makhlul, tidak tertolong dan tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditimpa penyakit armat, penyakit mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendoakan kesembuhan baginya dan memberikan sedikit liurnya kepada matanya. Seketika itu juga sembuh. Seketika itu juga sembuh, seakan-akan tidak pernah ditimpa penyakit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melewati satu kaum yang pembesar kaumnya digigit oleh hewan yang berbisa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hanya membacakan surat Al-Fatihah. Dan seketika itu dia pun sembuh, seakan-akan belum pernah terkena penyakit sebelumnya.
Asy-syifa biyadillah. Kesehatan, kesembuhan, keselamatan, al-afiyah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dan memohon kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan, kesehatan, kebaikan. Demikian pertolongan, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Apabila Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, tidak ada yang akan mampu mengalahkan kalian. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menelantarkan kalian, tidak menolong kalian, siapa kiranya yang akan menolong kalian setelahnya?